Pada sesi ini kita akan menjelaskan bagaimana penyelesaian metode bisection dengan menggunakan program yang dalam hal ini kita akan menggunakan bahasa pemrograman Python. Pemrograman Python itu merupakan bahasa pemrograman yang free, sehingga kita dapat menggunakannya dengan license yang tidak perlu kita harus mengeluarkan biaya atau membayarnya. Setelah kemarin kita menjelaskan bagaimana menyelesaikan metode bisection dengan bantuan perhitungan menggunakan spreadsheet, bagaimana kalau kita membuat program. Karena ini awal dari mata kuliah ini dan para mahasiswa masih belum begitu menguasai tentang pemrograman, maka saya akan memberikan penulisan program dengan cara yang lebih detail, kemudian dengan teknik yang sangat sederhana dalam pemrograman Python ini. Baik, dalam algoritma pemrograman bisection yang telah kita pelajari sebelumnya, kita menggunakan fungsi yang akan kita selesaikan adalah fjd sama dengan akar gm per cd. CD merupakan variabel yang akan kita variasikan. Tangan hiperbolik dari akar G CD per M kalikan dengan T min V. V sebagai fungsi dari T. Kita sudah menggunakan nilai-nilai yang telah kita ketahui, bahwa T sama dengan 4, V-nya 36, G 9,8, M 100. Kemudian kita akan mencari CD. Ya, kita akan mencari DD, alias kita mencari pengenol dari fungsi ini, di mana fjd sama dengan 0 akan dicapai dengan mencari nilai dari koefisien hambatan CD berdasarkan persoalan yang pernah kita bahas sebelumnya. Dengan menggunakan spreadsheet kemarin kita telah memperoleh nilai kira-kira CD itu bernilai 0,17134. Bagaimana kalau kita menggunakan pemrograman? Dalam pemrograman Python kita mengimport modul-modul yang telah disediakan oleh Python, terutama adalah NumPy atau Numerical Python. Kita import, kita sebut sebagai NP. Berikutnya kita dapat mendefinisikan fungsi dari persoalan matematika atau persamaan matematika atau model matematika yang kita inginkan. Model matematikanya adalah fjd ini. Maka dengan memasukkan nilai M-nya 100, variabel M 100, G 9,8, T sama dengan 4, dan V sama dengan 36, kita akan mencari untuk inputan X. X itu adalah dalam hal ini CD-nya nanti yang akan kita variasikan. X-nya adalah kita masukkan sebagai CD di sini, X sebagai np.skrt. NP itu kita memanggil modul NumPy-nya, skrt adalah fungsi yang tersedia dalam modul NumPy, skrt itu adalah square root atau akar kuadrat, kemudian G kali itu dalam bahasa Python dengan menggunakan tanda bintang, M per X, per-nya biasa bagi, dikalikan dengan np titik tangan hiperbolik tan H. Ini berarti kita manggil modul Python, kemudian fungsi tangan hiperbolik tan H, kemudian tangan hiperboliknya adalah akar dari G dikalikan dengan CD dibagi dengan M. X merupakan fungsi CD, merupakan variabel CD, dikalikan dengan T min V. Ini adalah kita menyiapkan fungsinya itu. Kita menggunakan metode bisection tadi sudah menggunakan XL-nya 0,15, XU-nya 0,2. Dengan cara seperti ini kita sudah membuat inisialisasi. Berikutnya kita akan mengecek apakah nilai awal, rentang nilai awal yang kita masukkan itu terdapat root atau tidak, dengan cara mengeceknya dengan melihat fungsi ini. X1 ini sebagai masukan, sebagai input di dalam definisi fungsi X. X ini akan digantikan dengan XL dikalikan dengan fx dari nilai fungsi itu untuk XU apakah kurang dari 1.
Jadi kalau kurang dari 1, maka artinya di tengah-tengah dari rentang itu ada rootnya, seperti itu. Print ini fungsinya adalah dipakai untuk menuliskan string atau teks. Nanti di layar akan muncul ITR \t, itu artinya adalah kita membuat tab, ya, membuat tab. Jadi dia akan bukan satu spasi tapi satu tabulasi. XL, XU, XR, dan errornya dalam persentase. Kita menentukan errornya adalah 0,1 APRE nya. Kemudian max iterasinya, saya menambahkan variabel max iterasi untuk apa? Agar jika nanti terjadi perulangan, perolehan nilai errornya lama tidak mencapai batas yang kita inginkan, maka akan dihentikan pada iterasi ke 100. Dalam algoritma ini tidak kami tuliskan, dalam program ini sengaja kami tambahkan agar kita memulai pengalaman baru jika errornya kurang dari tidak tercapai pada batas yang kita inginkan. EA-nya sama dengan ER, sementara awalnya inilah batas error yang tiap-tiap iterasi yang akan kita hitung, kemudian EAR adalah batas errornya. Kita setting sama dengan ER-nya mula-mula. I adalah jumlah iterasi, kita anggap I-nya 1. Jika ini dilanjutkan, maka ini akan dilakukan. Jika tidak, maka tadi saya sampaikan bahwa ketika ini tidak dipenuhi, batasnya tidak terpenuhi, maka kita harus memilih XL dan XU lagi agar kita memperoleh rentang di mana dalam rentang tersebut ada akarnya. Berikutnya, kita akan mulai melakukan iterasi, di mana apa yang kita iterasikan, kita iterasikan adalah mulai dari ini, blok ini sampai di sini. Ini yang akan diiterasikan. Ya. Iterasinya adalah akan dihentikan jika iterasi ini akan dihentikan jika errornya itu kurang dari batas errornya, atau jumlah iterasinya lebih besar dari maks iterasinya. Jadi ini akan dihentikan jika kita menggunakan kaidah ini, atau karena ini adalah atau, maka salah satunya terpenuhi, maka ini akan dihentikan. Oleh sebab itu kami menambahkan not di dalam sini agar apa? Agar untuk menegasikan syarat ini. Jadi jika syarat ini terpenuhi, maka dengan menambah not maka akan dijalankan. Jika tidak terpenuhi, maka baru akan berhenti, seperti itu. Baik, kita akan memulai. Jika I lebih besar dari 1, maka ini if I lebih besar dari 1, maka inilah sintaksis dalam pemrograman Python. Kita akan membuat XR old-nya sama dengan XR. Inilah XR, nilai X root yang lama, estimasi yang lama, kita berikan sama dengan XR yang kita hitung. Jika tidak, maka sama dengan XR ini yang mula-mula kita sebut XR all-nya adalah sama dengan X di lower-nya, seperti itu. Oke, kita akan menggunakan ini, inti dari metode bisection adalah X root sama dengan XR sama dengan variabel ini sama dengan XL plus XU dibagi 2. XL adalah batas bawah, lower, XU adalah batas atas atau upper, dibagi 2. Jadi tengah-tengahnya. XR adalah tengah-tengah antara XL dan XU. Kemudian kita hitung errornya untuk masing-masing iterasi ini. Pada iterasi ini kita hitung adalah 100 kalikan dengan APS adalah nilai absolut, XR min XR old dibagi dengan XR. Jadi selisih dari nilai estimasi awal dengan nilai estimasi sekarang dibagi dengan nilai estimasi sekarang. Kemudian kita tuliskan ini print juga seperti tadi untuk menuliskan output ke dalam layar. Di sini ada format seperti ini, adalah cara penulisan dalam Python. Bagaimana kita menuliskan format untuk XL-nya adalah 6 digit atau 6 desimal. Kemudian F inilah float adalah desimal. Jadi seperti itu dan seterusnya. Setelah kita menghitung XR, kemudian apa yang kita lakukan? Mengecek apakah potongan dari dua bagian itu manakah yang dapat kita pertahankan dan mana yang kita buang. Jika itu mengandung root, kita pertahankan. Jika tidak mengandung root, akan kita buang. Kita akan menguji, kalau kita dalam hal ini, dalam algoritma ini, kita akan menguji di bagian kanan, bukan di bagian kiri, yaitu antara if
antara XR sampai dengan XU. Jika bagian kanan itu nanti ada nilai rootnya, maka akan kita pertahankan, alias XR-nya akan menjadi XL. Jika tidak, maka bagian kanan akan kita buang, bagian kiri akan kita pertahankan, sehingga XU-nya sama dengan XR. Jadi dalam bahasa pemrograman akan dituliskan if fx dikalikan dengan xr dikalikan dengan fx xu, karena fungsi f adalah fungsi tadi, fungsi yang kita matematika yang kita ingin selesaikan. Fx xr adalah sebagai nilai inputnya untuk x tadi atau untuk cd-nya, dikalikan dengan ini yang untuk batas atas, apakah kurang dari 0. Jika kurang dari 0, maka kita akan melihat bahwa bagian kanan, karena pengecekannya bagian kanan akan kita pertahankan, sehingga bagian kiri yang ada XL-nya akan kita buang. Sehingga apa? Bagian kirinya, XL-nya itu akan kita berikan nilai dengan nilai yang baru, yaitu XR-nya atau X-root-nya, estimasi dari X-root-nya. Jika tidak, kalau ini nggak terpenuhi, bagian kanan tidak akan kita buang, maka XU atau estimasi untuk uppernya, batas atasnya atau batas kanannya akan kita isi dengan XR. Demikian seperti itu. Kemudian kita ulang sampai I adalah jumlah iterasinya, kita tambah 1, kemudian kita ulang terus sampai terpenuhi apakah EA-nya, errornya, apakah jumlah iterasinya. Jika telah terpenuhi, maka akan dituliskan berapa nilai CD-nya sebagai XR tersebut. Mari kita coba untuk metode bisection ini dengan cara kita klik run, kemudian run modul. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kita dengan mudah akan memperoleh nilai-nilai dari hasil running dari program Python ini cukup cepat, karena ini perhitungannya sangat mudah, kecil, di mana dissection ini akan diperoleh koefisien gesekannya adalah 0,17314 dan seterusnya sampai dengan iterasi ke-9 sebagaimana kita ketahui juga dalam menggunakan spreadsheet ini. Ya, di sini kita ketahui bahwa dengan sampai iterasi ke-9 diperoleh error 0,056% atau di bawah 0,1% dengan nilai seperti ini. Kita lihat bahwa ini juga 6 digit karena formatnya adalah 6 digit dan seterusnya. Jadi dengan menggunakan metode bisection ini kita akan mudah, terutama dalam pemrogramannya, kita dapat mengubah-ubah fungsinya ini, kemudian kita bisa menggunakan algoritma yang sama untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang erat kaitannya dengan persamaan tak linier, yaitu mencari root pada persamaan tak linier tersebut. Oke, Anda bisa mencobanya, dan saya kira Anda dengan mudah akan menyelesaikan persamaan diferensial, persamaan tak linier ini dengan menggunakan metode bisection. Terima kasih, kita ketemu lagi pada sesi berikutnya. See you.